Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Yaci Safitri, NIM 2121197 dari kelas PAI E. Saya akan menjelaskan intisari materi 1 sampai materi 7 untuk ujian tengah semester mata kuliah akhlak. Materi 1 yaitu tentang etika, moral, dan akhlak. Etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik buruknya yang menjadi ukuran baik buruk. Dengan istilah lain, ajaran tentang kebaikan dan keburukan yang menyangkut peri kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Dengan kata lain, etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dilakukan akal manusia. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, moral adalah penentu baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Jika pengertian etika dan moral dihubungkan, maka memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia. Selanjutnya ditentukan pokok apakah baik atau buruk. Moral etika sama artinya, tetapi dalam penggunaannya sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem yang ada. Lingkup moral. 1. Akidah, mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Syariah. 3. Akhlak. Dan 4. Kemudian dilengkapi dengan dasar hukum Islam. Materi yang kedua yaitu tentang memahami dasar-dasar akhlak, Al-Quran, hadis, dan atsar. 1. Akhlak. Yang dijadikan dasar-dasar akhlak berupa Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari kedua sumber ini kita dapat memahami. Materi yang kedua tentang dasar-dasar akhlak, Al-Quran, hadis, dan atsar. 1. Akhlak. Di ajaran agama Islam, dasar-dasar akhlak adalah berupa Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari kedua sumber ini kita dapat memahami bahwa sabar, tawakal, syukur, pemaaf, pemurah termasuk dalam sifat yang baik dan terpuji. Prinsip akhlak Islam terletak pada moral force. Moral force akhlak Islam adalah terletak pada iman sebagai internal power yang berfungsi sebagai alat penggerak dan motivasi diri pada manusia sebagai tata cara, tata karsa. 2. Al-Quran. Konsep dasar-dasar Islam secara perspektif adalah Al-Quran yang mempelajari tentang dasar-dasar. 2. Al-Quran. Konsep dasar-dasar dalam perspektif Al-Quran adalah mendidik manusia agar serta dapat membaca, menulis,
2. Al-Quran. Konsep dasar-dasar dalam perspektif Al-Quran adalah mendidik manusia melalui metode nalar serta syarat kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, meneliti, mempelajari, dan observasi. Al-Quran merupakan tempat paling depan dan sumber pengambilan pendidikan lainnya. Al-Quran menduduki tempat paling depan dalam pengambilan sumber-sumber pendidikan lainnya. Al-Quran tidak turun secara bentuk mushaf yang seperti sekarang ini, tapi Al-Quran turun secara periodik atau bertahap. 3. Hadis. Hadis secara etimologi berarti komunitas cerita perkataan baik yang agama ataupun yang duniawi. 3. Atsar. Atsar adalah sisa atau peninggalan. Para ulama lebih condong pada pengertian kabar dan atsar yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dan tabi'in. Adapun para fuqaha memakai istilah atsar untuk perkataan-perkataan ulama, salaf, sahabat, tabi'in, dan lainnya. Materi yang ketiga tentang memahami urgensi akhlak dalam kehidupan. Akhlak adalah tabiat atau tata krama, sopan santun. Akhlak terbagi menjadi 2, akhlak terpuji atau mahmudah dan akhlak tercela atau mazmumah. Akhlak bertujuan untuk menciptakan manusia yang tinggi, akhlak bertujuan untuk menciptakan manusia yang tinggi dan sempurna dan membedakannya dari makhluk-makhluk yang lainnya. Akhlak terhadap sesama manusia antara lain akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap saudara, akhlak terhadap tetangga, akhlak antar sesama muslim, dan akhlak terhadap kaum lemah. Ternyata orang mukmin yang sempurna imannya bukan karena banyak ibadahnya, tetapi karena baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Materi yang keempat yaitu tentang akidah, ibadah, dan akhlak. Materi yang keempat yaitu tentang hubungan antara akidah, ibadah, dan akhlak. 1. Akidah. Akidah merupakan suatu keyakinan yang dimiliki manusia. 2. Ibadah. Ibadah secara bahasa yaitu merendahkan diri serta menunduk atau tunduk. Ibadah adalah perkara tauqiyah yang tidak ada bentuk ibadah yang diisyaratkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Akhlak. Akhlak merupakan sesuatu yang menciptakan kepribadian diri kita
individu yang dimiliki oleh seorang manusia supaya berakhlakul karimah antara akidah, ibadah, dan akhlak. Ibadah adalah hasil daripada akidah, yaitu keimanan terhadap Allah yang sebenarnya telah membawa untuk beribadah kepada Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah sebagai dasar pendidikan akhlak bagi seorang muslim adalah akidah yang kokoh dan ibadah yang benar. Materi yang kelima tentang akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia yang sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagai Khalik. Titik tolak akhlak kepada Allah adalah kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Alasan manusia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala: 1. Karena Allah telah menciptakan manusia. 2. Karena Allah telah memberikan perlengkapan panca indera yang sempurna. 3. Karena Allah telah menyediakan bahan dan sarana bagi keberlangsungan hidup manusia. 4. Karena Allah telah memuliakan manusia dengan diberikan kemampuan daratan dan lautan. Bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu 1. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Takwa. 3. Cinta dan ridho. 4. Khauf dan raja. 5. Berbaik sangka. 6. Tawakal. 7. Murakabah. 8. Taubat. 9. Mengingat Allah. 10. Syukur. Dalil yang menyebutkan berakhlak kepada Allah SWT yaitu terdapat pada surat At-Tariq ayat 5-7 yang artinya cara yang dapat kita lakukan untuk bertakwa kepada atau berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu 1. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Takwa. 3. Berzikir. 4. Berdoa. 5. Tawakal. 6. Bersyukur. 6. Tentang akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada diri sendiri adalah akhlak kepada pribadinya, baik itu jasmani atau rohani. Macam-macam akhlak kepada diri sendiri itu 1. Senantiasa bersih. 2. Makan dan minumnya. 3. Menjaga kesehatan. 4. Menjaga busana atau berbusana yang muslim. Berakhlak terhadap jiwa yaitu 1. Menjauhkan diri dari dosa yang besar. 2. Bermunasabah. 3. Bermuhasabah. Kita agar berakhlak kepada diri sendiri. 1. Sabar. 2. Syukur. 3. Tawadu. 4. Sidik. 5. Amanah. 6. Istiqomah. 7. Ifah. Manfaat akhlak kepada diri sendiri yaitu kita dapat menyehatkan tubuh kita, membantu orang lain, dan kita bisa senang. Sekian intisari yang dapat saya jelaskan dari materi 1
hingga materi 6. Jika ada yang salah, saya mohon maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolak ukur yang digunakan untuk moral dalam mengukur tingkah laku manusia yaitu adat istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlaku di masyarakat. Aktualisasi akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Akhlak kepada Allah. 2. Akhlak kepada diri sendiri. 3. Akhlak kepada keluarga. 4. Akhlak kepada sesama manusia. Prinsip akhlak Islam terletak pada moral force. Adapun para ulama dalil yang menyebutkan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdapat pada surat At-Talik ayat 5-7 yang artinya, inginlah manusia memperhatikan dari mana dia dibuat. Dia dibuat dari air atau mani yang terpancar dari tulang sulbi atau punggung dan tulang dada.